Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isah Kurniasari dengan nomor NPM 242302220 kelas 5G dari Prodi PGSD. Nah, di pertemuan video kali ini saya akan membahas mengenai materi pembelajaran IPS di SD berdasarkan kurikulum yang relevan. Yuk kita langsung kepain. Pembelajaran IPS di SD berdasarkan kurikulum yang relevan. Pengertian IPS. Menurut Kosasi Dejiri Yaba 2006, menyatakan bahwa IPS adalah merupakan suatu ilmu pengetahuan yang memadukan sejumlah konsep pilihan dari cabang ilmu sosial dan ilmu lainnya, serta kemudian diolah berdasarkan prinsip-prinsip pendidikan dan didaktif atau teori untuk dijadikan program pengajaran pada tingkat persekolahan. Ilmu pengetahuan sosial atau IPS yaitu mata pelajaran yang mengintegrasikan konsep-konsep dari disiplin ilmu sosial seperti sejarah, geografi, sosiologi, dan ekonomi. IPS membantu siswa memahami lingkungan sosialnya, interaksi antar manusia, serta peristiwa di masa lalu dan masa kini. Tujuan pendidikan IPS. Yang pertama, mengembangkan pemahaman siswa tentang masyarakat, budaya, dan lingkungan. Yang kedua, membentuk karakter yang bertanggung jawab, peduli, dan toleran. 3. Mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang efektif. 4. Membina warga negara yang baik, punya pengetahuan dan kepedulian sosial, berpikir kritis, dan tanggap terhadap dinamika masyarakat. Perkembangan kurikulum IPS di SD di Indonesia. Kurikulum 2006, standar isi dan kompetensi dasar IPS secara terpisah, sedangkan kurikulum 2013, IPS tetap sebagai mata pelajaran, materi, dan kompetensi yang diatur pendekatan tematik dan integratif. Dan kurikulum Merdeka lebih fleksibilitas, kontekstual, penekanan pada pengalaman siswa, proyek, inquiry, dan partisipatif. Komponen kurikulum IPS menurut kurikulum 2013 dan Merdeka. Tujuan pembelajaran, pengetahuan, sikap, keterampilan, sosial, dan bernegara. Materi IPS terintegrasi sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, kebudayaan, adaptasi, konteks lokal. Strategi atau metode pembelajaran, pendekatan inquiry, CTL atau conceptual teaching and learning, komparatif, model terpadu, proyek, dan diskusi. Evaluasi atau penilaian kompetensi sikap, pengetahuan, keterampilan, penggunaan penilaian nyata, seperti proyek, portofolio, dan evaluasi berkelanjutan. IPS dalam kurikulum Merdeka. Perubahan kurikulum pada kurikulum Merdeka, mata pelajaran IPS di SD diintegrasikan dengan mata pelajaran IPA menjadi ilmu pengetahuan alam sosial IPAS. Fokus IPAS, pembelajaran tidak lagi terpisah antara IPA dan IPS, melainkan disajikan secara tematik atau terintegrasi untuk memberikan pemahaman holistik tentang lingkungan sekitar. Hal ini membantu siswa melihat keterkaitan antara fenomena alam IPA dan fenomena sosial IPS. Tujuan pengintegrasian, mengajak siswa untuk berpikir secara holistik dan kontekstual. Contohnya, saat mempelajari kondisi geografis suatu daerah, siswa juga akan mempelajari bagaimana kondisi tersebut memengaruhi mata pencarian dan kebudayaan masyarakat. Karakteristik pembelajaran IPS yang efektif di SD. Yang pertama, kontekstual. Materi yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari siswa dan lingkungan sosial mereka. 2. Aktif atau partisipatif. Siswa terlibat dalam diskusi, proyek, eksplorasi, masalah sosial, nyata. 3. Integratif dan tematik, menggabungkan beberapa disiplin ilmu sosial dalam tema yang utuh. 4. Berorientasi, keterampilan berpikir kritis, dan pemecahan masalah. Tantangan dan solusi. Pertama, tantangan, guru belum terbiasa metode baru atau penilaian otentik. Solusinya yaitu pelatihan guru, pendampingan, studi atau pengembangan profesi. Tantangan yang kedua yaitu terbatasnya sumber belajar dan media, terutama di daerah terpencil. Solusinya pemanfaatan sumber lokal, media sederhana, dan teknologi murah. Tantangan yang ketiga yaitu waktu dan beban kurikulum. Solusinya penyusunan tema yang efisien, integrasi, dan kolaborasi antara guru.
Yang ketiga, tantangannya yaitu perbedaan konteks sosial budaya dan lokal. Solusinya penyesuaian materi lokal dan pelibatan komunitas setempat. Kesimpulan, IPS di SD sangat penting untuk membentuk warga negara yang kritis, peduli, dan berpikir sosial. Kurikulum terkini 2013 dan Merdeka Belajar memberikan kerangka yang memungkinkan pembelajaran IPS lebih relevan, kontekstual, dan aktif serta berpusat pada siswa. Pelaksanaan melakukan pemahaman guru, dukungan fasilitas atau media dan adaptasi lokal. Baiklah, itu tadi penjelasan materi singkat dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.